Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Puspita Rahmawati, nomor induk mahasiswa 19202101002 dari kelas HES 5C. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Arbitrase Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Sohibul Itmam, Magister Hukum. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai arbitrase syariah dengan tema penyelesaian sengketa. Dalam pembahasan penyelesaian sengketa, ada beberapa subbab materi yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi sengketa. Yang kedua, penyelesaian sengketa. Yang ketiga, penyelesaian sengketa secara yuridis. Yang keempat, prosedur penyelesaian sengketa secara yuridis atau litigasi. Yang kelima, penyelesaian sengketa secara non-yuridis. Dan yang keenam, prosedur penyelesaian sengketa secara non-yuridis atau non-litigasi. Yang pertama, definisi dari sengketa. Sengketa menurut konteks hukum. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik itu secara sebagian maupun keseluruhan. Sedangkan definisi sengketa secara umum ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wan prestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, penyelesaian sengketa secara yuridis. Penyelesaian sengketa secara yuridis merupakan penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur pengadilan atau sering dikenal dengan litigasi. Lalu yang kedua ada penyelesaian sengketa secara non-yuridis. Penyelesaian sengketa secara non-yuridis merupakan penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur luar pengadilan atau sering disebut dengan non-litigasi. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa secara yuridis atau litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimum remedium. Maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur penyelesaian sengketa secara yuridis atau litigasi. Yang pertama ada pendaftaran perkara. Dalam perkara pidana, pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan kasus yang telah diselidiki oleh kepolisian. Sedangkan untuk perkara perdata, penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Yang kedua, menunggu surat panggilan sidang. Pada perkara pidana, panggilan sidang biasanya dijadwalkan oleh pihak kejaksaan berdasarkan ketersediaan hakim yang menangani kasus. Sedangkan untuk kasus perdata, surat panggilan sidang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Yang ketiga, proses mediasi atau perdamaian. Dalam beberapa kasus perdata, sebelum diadakan sidang, biasanya akan dilakukan upaya non-litigasi terlebih dahulu.
Salah satunya dengan mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara yang melibatkan pihak ketiga. Posisi pihak ketiga atau mediator itu adalah netral atau tidak berpihak. Yang keempat, proses sidang putusan. Pada persidangan ini, hakim mengeluarkan keputusan terbaik berdasarkan berbagai pertimbangan untuk mengakhiri perkara. Pertimbangan tersebut meliputi keterangan saksi, penggugat, kuasa hukum, saksi ahli jika diperlukan, dan dasar hukum serta perundangan yang berlaku di Indonesia. Apabila penggugat atau tergugat merasa keberatan dengan keputusan tersebut, hukum negara memungkinkan kedua pihak untuk mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu prosedur yang kelima yaitu membayar biaya perkara. Untuk perkara pidana, biaya penyelesaian perkara litigasi biasanya sudah dibiayai oleh pemerintah karena pihak penggugat adalah kejaksaan. Sedangkan dalam perkara perdata, biaya pengadilan dibebankan kepada penggugat. Jika menggunakan jasa pengacara, biaya ini biasanya sudah termasuk biaya sewa penasihat hukum yang telah dibayarkan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa secara non-yuridis atau non-litigasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui luar jalur pengadilan atau sering disebut dengan non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution atau ADR, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternative Dispute Resolution atau alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Selanjutnya, prosedur penyelesaian sengketa secara non-yuridis atau non-litigasi. Yang pertama, konsultasi. Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya agar memperoleh jalan keluar. Adapun mekanisme dari konsultasi diantaranya, yang pertama, pihak yang membutuhkan pendapat atau pertimbangan datang langsung kepada pihak konsultan yang telah dipilih. Tentu saja sebelumnya sudah membuat janji terlebih dahulu. Yang kedua, klien menceritakan seluk-beluk permasalahan atau sengketa yang dihadapi. Kejujuran dan keterbukaan dari klien sangat penting agar konsultan dapat menganalisa dan mengurai masalah sebelum memberikan pendapat atau pertimbangan. Yang ketiga, konsultan mempelajari permasalahan atau kasus sengketa yang diajukan oleh klien. Dan yang terakhir, konsultan memberikan pendapat atau pertimbangan kepada klien, baik itu secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, negosiasi. Negosiasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyatukan dua kepentingan yang saling bertentangan melalui proses tawar-menawar agar tercapai suatu kompromi atau perdamaian yang saling menguntungkan atau disebut dengan win-win solution. Adapun mekanisme dari negosiasi diantaranya yaitu yang pertama, tahap pranegosiasi. Pada tahap ini, masing-masing pihak melakukan persiapan untuk menghadapi proses negosiasi, seperti menentukan tujuan dan menetapkan posisi, melengkapi data, baik itu data pribadi maupun data pihak lawan. Yang kedua, tahap negosiasi. Pada tahap ini, para pihak bertemu dan berhadapan secara langsung di meja perundingan dan mencari solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu, tahap yang ketiga yaitu tahap penandatanganan hasil negosiasi.
Tahap ini merupakan tahap penutup dari proses negosiasi. Para pihak yang diwakili oleh orang yang berwenang membubuhkan tanda tangan pada akta kesepakatan atau akta perdamaian. Dan yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan akta perdamaian. Pada tahap ini, dalam pelaksanaan akta kesepakatan sepanjang para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela, maka tidak perlu ada pendaftaran akta kesepakatan di pengadilan negeri. Berikutnya yaitu mediasi. Mediasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan cara melakukan perundingan tentang masalah yang terjadi untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi ini bersifat sukarela dan tidak dipaksakan kepada para pihak. Adapun mekanisme dari mediasi diantaranya yaitu yang pertama tahap pramediasi, yang kedua tahap mediasi. Pada tahap ini, para pihak bertemu dan berhadapan secara langsung di meja perundingan dan mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan mediator sebagai perantaranya. Yang ketiga, tahap penutupan mediasi. Pada tahap ini merupakan tahap penutup dari proses mediasi. Para pihak yang diwakili oleh orang berwenang membubuhkan tanda tangan pada akta kesepakatan atau akta perdamaian. Yang terakhir, tahap pelaksanaan akta perdamaian. Dalam hal pelaksanaan akta perdamaian ini, sepanjang para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela, maka tidak perlu ada pendaftaran akta kesepakatan di pengadilan negeri. Lalu, yang terakhir ada arbitrase. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memberikan definisi mengenai arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Secara sederhananya, arbitrase yaitu di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan permasalahan sengketa yang terjadi kepada seseorang atau beberapa ahli yang telah disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan yang final dan bersifat mengikat. Adapun mekanisme dari arbitrase diantaranya, yang pertama ada pendaftaran arbitrase, yang kedua permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration, yang ketiga ada dokumen, yang keempat penunjukan arbiter, yang kelima tanggapan termohon dan tuntutan balik atau rekonvensi, dan yang terakhir ada sidang putusan. Terima kasih. Berikut tadi merupakan penyampaian materi tentang penyelesaian sengketa. Apabila terdapat kesalahan dalam materi maupun penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.